Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Halisa dengan NIM 22581037. Baik, saya akan menjelaskan 4 materi ulumul hadis. Yang pertama, jelaskan pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad, sahih, hasan, dan dhaif. Yang dimana hadis berdasarkan kualitas sanad dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil dan dhabit, tidak syadz, serta tidak berilah. Hadis sahih ini dapat dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat sahih, tetapi tingkat ketelitian hafalan perawinya sedikit di bawah hadis sahih. Hadis hasan juga dapat dijadikan sebagai hujjah. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sahih maupun hasan karena terdapat kelemahan pada sanad atau perawinya. Hadis dhaif ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan suatu hukum. Yang kedua, jelaskan pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad. Ada 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir terbagi menjadi 2, yaitu hadis lafzi dan hadis ma'nawi. Hadis mutawatir adalah hadis yang lafaz dan maknanya sama. Contohnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka bersiaplah menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis mutawatir ma'nawi. Hadis ini memiliki banyak redaksi lafaz yang berbeda, namun esensi maknanya sama. Contohnya adalah tentang mengangkat tangan saat berdoa. Artinya, sesungguhnya Tuhanmu maha pemalu lagi maha mulia. Dia malu terhadap hambanya yang mengangkat kedua tangan kepadanya, lalu dia membalikkannya dalam keadaan kosong. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad terdiri dari masyhur, aziz, dan gharib. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad terdiri dari masyhur, aziz, dan gharib. Yang pertama, hadis gharib. Contohnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli amri ma nawa. Artinya, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis aziz. Contohnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Artinya, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dicintai olehnya daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, hadis masyhur. Contohnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya, muslim sejati adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Jelaskan pengertian hadis qudsi beserta contohnya. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafaznya disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharapkan kezaliman atas diriku.
hadis riwayat Muslim. Yang keempat, jelaskan pengertian hadis mauquf dan maktub menurut hukumnya. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi, bukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis maktub adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in, bukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum: keduanya bukan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kedudukannya berada di bawah hadis marfu dan digunakan sebagai pendapat sahabat atau tabi'in. Baik, itulah tadi materi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.